Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah. Qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Di waktu yang terbaik, waktu yang sangat baik, itu waktu subuh, di tempat yang paling baik di muka bumi, itu masjid. Majelis yang paling baik, bahkan dicemburui oleh para malaikat-malaikat, yaitu majelis ilmu. Dan kita berkumpul bersama orang-orang terbaik di muka bumi, yaitu orang-orang beriman. Kita minta kepada Allah di waktu yang baik, di tempat yang baik, majelis yang baik, bersama orang-orang baik. Kita minta kepada yang maha baik, semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan nikmat istiqamah dalam taat, menjauhi maksiat. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyibah, dan penuh keberkahan. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah karuniakan anak, cucu, keturunan yang saleh, salihah, diberikan suami yang saleh, diberikan istri yang salehah, diberikan tetangga yang saleh, diberikan sahabat-sahabat yang saleh, diberikan rekan-rekan bisnis yang saleh, diberikan pelanggan-pelanggan dalam berdagang yang saleh, dan semoga kelak kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam syarah kitab Sahih Bukhari, Sayyidina Ammar bin Yasir itu mengatakan bahwa siapa yang dapat melakukan 3 perkara ini, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi ada 3 amalan yang jika amalan ini kita kerjakan, sesungguhnya telah meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini adalah perkataan Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi SAW. Ammar bin Yasir ini, Bapak Ibu, pernah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy menjelang sebelum hijrah. Keadaan begitu genting, orang-orang kafir begitu intens menangkap, bahkan membunuh orang-orang muslim. Ammar bin Yasir ditangkap, ayahnya ditangkap, ibunya ditangkap, agar Ammar bin Yasir ini kembali kepada agamanya yang lama, yaitu menyembah berhala. Maka orang-orang kafir mengancam, jika engkau tidak meninggalkan Muhammad, maka kami akan membunuh orang tuamu di hadapan matamu. Dibunuh ibunya, dibelah perutnya. Tapi Ammar bin Yasir tetap kokoh dalam keimanan, la ilaha illallah. Dia menasihati kita 3 hal, bahwa barang siapa mengamalkan 3 perkara ini, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, adalah al-insaf binafsi, yaitu seseorang yang mengenali hakikat dirinya. Itulah orang yang pertama yang mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Al-insaf binafsi,
seseorang yang sadar akan dirinya, yang mengenal akan dirinya. Maka ada sebuah ungkapan dari ulama sufi terkenal bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Ungkapan ini sering dikatakan sebagai hadis. Imam Nawawi meneliti hadis ini, ternyata bukanlah sebuah hadis, tetapi sering dikatakan sebagai hadis. Padahal ungkapan seorang ulama tasawuf, yaitu Imam Ar-Razi, "Man arafa nafsahu," siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia telah mengenal Tuhannya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, siapa kita? Maka perlu kita mempelajari agar kita mengenal hakikat diri kita. Sebab jika kita mengenal diri, itulah di antara tanda-tanda seseorang mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Siapa kita? "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Siapa kita? Seorang hamba. Siapa kita? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita seorang khalifah di muka bumi. Siapa kita? Yang terbuat dari setetes air mani, kemudian disimpan dalam rahim yang kokoh, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian daging itu dikasih tulang, kemudian tulang itu diliputi, dikelilingi atau diselimuti oleh daging, kemudian setelah menjadi daging yang disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang dulu pernah ditanya di alam ruh, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala sahidina. Kita semua ditanya di alam ruh, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Maka kita semua menjawab, "Qalu bala sahidina, engkau Rabb kami." Nah, sesungguhnya semua kita telah bersahadah. Sahadah pertama kita adalah di alam ruh. Maka ketika seseorang lahir adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari perut ibunya dalam keadaan fitrah. Fitrah apa maknanya? Fitrah iman yang dulu dia bersaksi di hadapan Allah di alam ruh. Maka jika ada anak kecil meninggal dunia belum baligh, dia pasti masuk surga meskipun ayah ibunya kafir, karena dia sesungguhnya lahir dalam keadaan membawa fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita ini adalah seorang hamba. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, jadi kalau ditanya siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Pancasila. Nah, jawabannya kurang tepat ya. Siapa kita? Kita adalah seorang hamba Allah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, karena kita adalah seorang hamba Allah, orang yang mengenal dirinya harus dia mengetahui hak-hak Allah kepadanya. Inilah orang yang mengenal dirinya yang pertama. Jadi kita sedang membahas al-insaf binafsi, orang yang menyadari dirinya, orang yang mengenali dirinya. Tanda-tanda orang mengenali dirinya yang pertama, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, adalah dia mengetahui hak-hak Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, tidak cuman orang tua punya anak, punya hak pada anaknya. Bukan hanya anak punya hak kepada bapak ibunya. Bukan hanya seorang guru punya hak kepada yayasan. Tapi ternyata Allah punya hak kepada kita. Siapa kita? Hamba. Jadi Allah memiliki hak akan hamba. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal.
Muad bin Jabal bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, terangkan kepada aku, apa hak Allah atas diriku?" Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya hak Allah akan diri kita adalah tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, inilah hak Allah yang paling utama. Inilah hak Allah yang paling nomor satu dari kita seorang hamba, yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi sikap seseorang dilihat dari kepercayaannya ada tiga. Yang pertama, ada orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya adanya Allah, ya, ateis namanya, tak percaya kepada adanya Allah. Yang kedua, dia percaya ada Allah, tapi memperserikatkan Allah dengan sesuatu selain Allah. Seperti orang-orang Quraisy. Ternyata kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi mereka meyakini untuk sampai kepada Allah harus melalui berhala-berhala, Lata, Uzza, dan patung-patung yang mereka buat sendiri. Kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, Allah, kata mereka. Tapi mereka nyembah berhala juga sebagai pemberi rahmat untuk mereka menurut keyakinan mereka. Ini adalah musyrik, ya, kafir karena kemusyrikannya. Mohon maaf ya, jika saya tanya ibu saya dan ayah saya dulu yang belum Islam, ayah ibu percaya nggak sama adanya Allah? Ya percayalah. Percaya nggak sama adanya Tuhan? Ya percayalah. Agamanya kan permalim. Agama ayah ibu saya permalim. Permalim itu aliran kepercayaan Pelebegu. Agama pertama nenek moyang kita sebelum agama-agama Samawi datang ke Indonesia. Agama-agama Pelebegu, ya, agama-agama kepercayaan. Salah satu agama kepercayaan di Sumatera Utara itu adalah Parmalim, ya. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka musyrik. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya ada Namborus Nambela, ada Sisingamangaraja, ada roh-roh nenek moyang yang memberikan manfaat kepada mereka, yang memberikan kepada mereka sebuah mukjizat, sebuah aturan-aturan melalui roh-roh yang memasuki tubuh mereka. Ya, jadi roh-roh yang memasuki tubuh-tubuh jamaatnya itu namanya nasyar, ya, marnasyar, ya. Marnasyar itu ada orang-orang tertentu dari agama itu yang ketika acara ibadah mereka dikerjakan pakai gondang, datang roh, beda-beda rohnya. Kepada si anu roh ini yang datang, kepada si anu roh Sisingamangaraja yang datang, kepada si anu roh siapa yang datang. Jadi bernasiar dari kata-kata roh itulah nanti itulah syariat mereka yang mereka lakukan. Nah, kalau ditanya percaya sama adanya Tuhan, percaya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu adalah kesyirikan dan itu membawa kepada kekafiran. Nah, dan Allah cintai. Adapun yang ketiga, yaitu orang-orang yang percaya adanya Tuhan, tapi Tuhannya salah, ya, yang disembahnya salah, ya. Ya, yang disembahnya bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah dewa-dewa, menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, itu juga adalah kekafiran dilihat dari keyakinannya. Tapi kita adalah orang beriman, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi hak Allah yang pertama kepada kita, tanda-tanda yang pertama orang mengenali dirinya adalah kita mengetahui hak Allah kepada kita, yaitu yang pertama tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
Sekarang banyak di antara kita yang sadar tidak sadar, ternyata kita banyak memperserikatkan Allah dengan sesuatu hal yang lain. Banyak di antara kita yang mengingkari syahadat kita. Syahadat kita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersumpah, aku bertekad, aku berazam, aku bersaksi, tiada yang nomor satu kecuali Allah. Allah yang nomor satu. Tiada sesembahan selain Allah. Tapi dalam praktek sehari-hari banyak kita menomorduakan Allah. Kata kita, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang paling aku utamakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sesembahan satu-satunya. Tapi sayang sungguh sayang, dalam prakteknya ketika ibu-ibu mencuci pakaian, lagi serius-seriusnya mencuci pakaian, kemudian Allah panggil, hayya 'alas shalah. Ketika ibu lagi mencuci, mana yang nomor satu? Allah atau cucian dilanjutkan? Allah atau cucian dilanjutkan? Yang nomor satu siapa? Memperserikatkan Allah siapa? Menomorduakan Allah itu bahaya. Ya, cuci aja lah dulu, Allah itu nantilah itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Kita sedang mendodos misalnya, dodos sawit atau di ladang, hayya 'alas shalah. Lapak masih ada 2 meter lagi. Salat berjamaah sudah tinggal menunggu iqamah. Mana yang kita selesaikan? Kebanyakan kita, nantilah, selesaikan dululah pekerjaan ini. Allah jadi nomor terakhir. Katanya Allah nomor satu, tapi seringkali Allah jadi nomor terakhir. Jadi nomor terakhir, hadirin. Ayo sama-sama kita kenal diri kita. Di antara cara mengenal diri adalah kita mengenali hak Allah kepada kita. Di antara hak Allah yang paling utama adalah tidak memperserikatkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak menomorduakan Allah. Karena Allah tidak ada bandingnya, tentu saja. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, bahkan kita sering melakukan hal-hal yang sesungguhnya telah menodai keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita berobat, ketika kita meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Manusia bisa menciptakan obat dengan segala jenis-jenisnya, tapi manusia, dokter-dokter dan ahli farmasi tidak bisa menciptakan kesembuhan. Karena Allah Asy-Syafi', Allah marubban nas, mudhibal ba'sh, ishfi anta syafi, la syafi illa anta. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Tapi banyak di antara kita bergantung kepada dokter yang mengobati kita. Padahal dokter hanyalah wasilah, bukan penyembuh. Wasilah, perantara. Allah bisa menyembuhkan kita tanpa dokter. Idza arada sayyi'a ayaqulu lahu kun fayakun, dengan kebesarannya. Tapi disitulah kadang-kadang hati ini menduakan Allah, memperserikatkan Allah. Kalau tidak dengan dokter ini, aku udah mati nih. Untung ada dokter nih. Oh, itu bahaya sekali. Memang kita disuruh berterima kasih kepada manusia. Tanda seseorang dia bersyukur adalah berterima kasih pada manusia. Iya, betul. Tanda orang bersyukur kepada Allah adalah dia berterima kasih kepada manusia. Akan tetapi hati-hati, permainan hati yang akan ditipu daya oleh syaitan itu bahaya sekali. Hati-hati dengan takut kepada makhluk. Betul, takut kepada makhluk kita menjauh. Misalnya di jalan itu kita mengenal ada maling atau ada begal atau ada orang jahat.
Ya, kita harus menjauhi jalan itu. Betul. Silahkan jauhi jalan itu. Tapi ketakutan kita kepada perampok, ketakutan kita kepada maling, ketakutan kita kepada orang jahat itu jangan sampai melupakan Allah yang Al-Mu'min, Maha memberikan keamanan, atau As-Salam, Maha memberi keselamatan. Yang kita yakini bahwa perampok ini bisa membinasakanku, perampok ini bisa membahayakanku, pencopet ini bisa mengambil hartaku, sehingga kita lupa kepada Allah. Siapapun, semua manusia berserikat untuk mencelakakanmu, kalau aku yang menjagamu, tidak akan tergores sedikit pun kulitmu. Kita lupa itu. Kita sibuk dengan ketakutan kepada makhluk, lupa bahwa Allah Maha menjaga, Maha melindungi. Karena ketakutan kepada makhluk melupakan bagaimana Allah Maha menjaga, Allah Maha memberi keamanan, Allah Maha kuasa, dan lain sebagainya. Itu hati-hati perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Apalagi misalkan ada orang yang dipecat dari pekerjaan. Wah, ini banyak sekali permainan-permainan hati. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, tak mungkin lagi menyembah pohon. Tidak. Syirik zaman now, tidak lagi orang Islam menyembah pohon, tak lagi orang Islam menyembah hantu, setan, jin, tuyul. Orang Islam tak akan lagi menyembah itu. Kesirikan zaman now itu dia permainan hati. Dia dipecat dari pekerjaan. Sudah 20 tahun dia bekerja di tempat itu. Gajinya 7 juta. Istrinya tidak bekerja, hanya IRT, ibu rumah tangga. Penghasilannya 7 juta sebulan income-nya. Pengeluarannya 5 juta sebulan. Tiba-tiba dia berhenti kerja. Pengeluaran tetap 5 juta, pemasukan tak ada lagi. Oh, ini bahaya, setan datang nih. Sehingga berkata-kata pada dirinya, aduh, cemana lah ini, nggak ada kerja lagi, siapa yang ngasih aku makan, cemana lah ini anak-anakku ini, cemana lah ini istriku ini, anakku ada 5, sekolah semua, pengeluaran 5 juta, penghasilan tak ada, udah sebulan menganggur, tak ada juga dapat kerjaan baru, aduh cemana ini, mulai stres, tabungan semakin sulit. Rasa itu memang ujian. Rasa takut tentang rezeki jangan sampai membawa kita kepada hal-hal yang akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha penjamin rezeki, Maha pemberi rezeki, Maha mencukupi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak satu pun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Dia sudah tahu bahwa rezekinya dijamin. Dia sudah tahu bahwa rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti cukup. Makhluk melata yang tak bisa jalan, tak bisa terbang, tak bisa lari, dijamin rezekinya, apalagi kita. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang ketika dipecat bunuh diri, depresi, gila. Oh, ini bahaya ini. Seolah-olah tidak ada keyakinan bahwa Allah menjamin rezekinya. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu, tanda orang mengenal dirinya, dia tahu hak-hak Allah kepadanya. Yang kedua, tanda orang mengenal dirinya, tahu kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Jadi hak dan kewajiban itu harus satu kesatuan dalam aplikasi sehari-hari. Tak boleh hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Nah, itu zalim namanya. Begitu juga kepada Allah, orang yang mengenal dirinya yang pertama adalah mengetahui hak Allah kepada kita. Yang kedua, mengetahui kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Ada 2. Menjalankan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang. Inilah yang kita perjuangkan. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Sholat 5 waktu, ayo kita kerjakan. Puasa Ramadan, ayo kita lakukan. Zakat ketika harta telah mencapai haul dan nisab, ayo kita tunaikan.
haji dan umrah, wa timul hajja wal umrata lillah, dirikanlah umrah dan haji karena Allah, jika man istata'a alaihi sabila, jika mampu menunaikannya. Ayo kita kerjakan semua yang sunnah-sunnah. Nah, ini adalah bentuk orang yang mengenal dirinya, mengetahui kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tak sholat itu orang yang tak mengenal dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita hafal, inna a'tainakal kautsar, sungguh nikmat yang kau berikan pada kami begitu besar, begitu banyak, fasalli, maka sholatlah. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, maka sholatlah. Jadi dia tahu dirinya, aku seorang hamba, diberikan rezeki, diberikan rumah, diberikan mobil, diberikan sehat, diberikan anak, diberikan istri, diberikan suami, diberikan pekerjaan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua yang kupunya ini darimu ya Allah. Sehingga dia untuk mewujudkan rasa terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemberi, dia sholat. Jadi orang yang sholat itu mengenal dirinya, dan orang yang mengenal diri adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, yang ketiga, tanda orang mengenali dirinya adalah yang pertama mengetahui hak Allah kepadanya, yang kedua mengetahui kewajibannya kepada Allah, dan yang ketiga adalah mengetahui hak dan kewajibannya kepada orang lain. Jadi orang lain punya hak kepada kita, tetangga kita sebelah punya hak akan kita, anak-anak kita punya hak akan kita, suami dan istri punya hak dari suaminya, suami punya hak kepada istrinya, tetangga punya hak kepada tetangganya. Kalau ada dua orang bersahabat, masing-masing punya hak akan sahabatnya. Kalau bekerja di dunia pekerjaan ada atasan, ada bawahan, bawahan punya hak akan atasannya. Jadi orang yang mengenal dirinya adalah orang yang mengetahui kewajibannya kepada orang lain, hak orang lain kepadanya. Bapak Ibu masih punya orang tua? Kalau yang masih, ketahuilah orang tua punya hak dari kita. Apa hak mereka? Di antara hak orang tua kepada anaknya adalah kita patuh kepada mereka. Ya, kita patuh kepada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat ihsan. Kenapa dalam ayat ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana? Kenapa ihsan? Kenapa enggak thayyibah? Kenapa enggak hasanah? Karena ada kebaikan tertinggi, yaitu ihsan. Kebaikan, kalau tetangga bisa berbuat baik sama kita, tapi sangat jarang tetangga berbuat ihsan kepada kita. Berbuat ihsan itu lebih daripada kebaikan. Seperti seorang ibu rela tidak tidur demi menidurkan anaknya, itu ihsan namanya. Kalau tetangga enggak, rela enggak dia enggak tidur demi menidurkan kita tetangganya? Enggak akan. Orang tua rela tak makan demi kasih makan anaknya, itu perbuatan ihsan itu. Itu perbuatan ihsan. Nah, ketika itu kita dituntut untuk ihsan kepada orang tua. Ketika orang tua dulu waktu kecil kita diceboknya, kotoran kita dibersihkannya, dia sebenarnya ada rasa jijik, tapi hilang rasa jijik itu karena ihsannya, dia cintanya dia, karena dia terdorong untuk berbuat ihsan. Tetangga ada yang mencebok kita? Tidak ada. Itu kebaikan di atas kebaikan itu. Nah, itu dituntut untuk kita. Nanti kalau orang tuamu sudah tua, cebokkan dia kalau tak bisa lagi cebok. Wudukan atau tayamumkan dia kalau tak bisa lagi tayamum. Ya. Kasih dia makan, akan ada masanya dia tak bisa lagi masak. Kasih dia pakaian kepadanya, akan ada masanya orang tuamu tak bisa lagi memakai pakaian. Jadi kita dituntut, mereka punya hak agar kita berbuat baik kepada mereka. Begitu juga anak-anak.
Anak-anak punya hak kepada orang tuanya. Untuk apa? Diberikan nama yang baik. Untuk apa? Diberi pendidikan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu nafkah. Dia punya hak. Jadi kalau anak hak-haknya tak terpenuhi, ayah, aku belum makan. Tak boleh. Ayah tidak memberinya makan. Kau makan aja kerjamu, cari sendiri. Oh, itu bahaya. Itulah ayah durhaka. Orang tua durhaka. Jadi tidak hanya anak yang durhaka, orang tua juga ada yang durhaka, tidak memberikan hak anak. Namanya tidak diberikan nama yang baik. Diberikan nama si Panggaron. Tahu si Panggaron? Astagfirullahaladzim. Diberikan nama anaknya si Birong. Si Birong Nasumalo. Yang penting bahasa Batak atau yang penting bahasa Arab. Diberikan namanya yang karena anak pertamanya Khairul Bariyah. Anak pertamanya Khairul Bariyah. Anak keduanya Syarrul Bariyah. Padahal Khairul Bariyah tempat yang paling baik, Syarrul Bariyah tempat yang paling buruk, ya kan? Aduh, hati-hati memberi nama. Itu hak anak diberikan nama yang baik. Nah, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi kita harus tahu hak-hak orang lain atas diri kita. Tetangga punya hak. Banyak hak tetangga. Harus tahu kita. Itulah orang yang mengenal dirinya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Itu adalah pembahasan pertama tentang 3 amalan yang jika kita amalkan, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu an, jika kita mengamalkan 3 ini, kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang kedua hadirin, amalan yang kedua yaitu menegakkan ataupun menegakkan keselamatan kepada semua makhluk. Jadi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, menegakkan keselamatan kepada semua manusia atau seluruh alam, maknanya ada 2. Yang pertama adalah simbol, yaitu senantiasa menebarkan salam. Itu yang pertama, tentang menegakkan keselamatan kepada seluruh alam. Yang pertama adalah simbol salam, saling menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang yang selalu menebarkan salam adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tentang menebarkan salam ini hadirin, Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang adab-adab dalam memberikan salam. Ini yang harus kita ingatkan kembali, adab-adab dalam memberikan salam. Pertama, adab dalam memberikan salam yang pertama adalah jadilah orang yang pertama yang mengucapkan salam. Jadilah, berusahalah menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Karena Rasulullah SAW dari Abu Umamah, riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, Inna awlan nasa billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Jadi jangan nunggu-nunggu orang ucapkan salam. Oh, dia kok lebih muda dariku, dia lah yang ucapkan salam, masa aku? Hati-hati. Aku kok bosnya, masa bosnya mengucapkan salam kepada anak buah? Hati-hati. Ya, bisa jadi sombong kita nanti ya. Wah, aku kan lebih tua, harusnya anak-anak muda yang mengucapkan salam sama aku. Oh jangan, bukan begitu konsepnya. Ya, inna awlan nas billah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah man bada'ahum bisalam. Seseorang yang lebih awal, lebih dulu mengucapkan salam. Tentu saja ada adab-adab tertentu ya. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, ya tentu ada tempat-tempat tertentu. Tapi kalau orang yang duduk itu tidak mengucapkan salam, salahkah orang yang jalan mengucapkan? Jangan kita tak mengucapkan salam. Dia kok yang disunnahkan untuk mengucapkan salam, dia kok yang pergi, kami kan duduk.
Jangan. Yang duduk pun boleh. Misalnya yang berjalan itu lupa, hati-hati ya, assalamualaikum. Silahkan. Silahkan hadirin. Nah, yang kedua adalah adab mengucapkan salam adalah sempurnakan lafaz salam. Dalam kitab Adabul Mufrad, ya, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu menjelaskan bahwa suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW 3 orang. Orang pertama mengucapkan Assalamualaikum. Rasul jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul mengatakan 10. Datang lagi sahabat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasul jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20. Sahabat ketiga datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Sahabat tiga tadi bertanya, apa tadi yang 10? Ketika aku ucapkan Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, apa maknanya itu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, tadi engkau ucapkan salam kan Assalamualaikum, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Yuk, kita sempurnakan. Jangan lagi dipeleset-pelesetkan salam tuh. Mekom atau Assalamualaikum. Jangan lagi dipelesetkan. Atau ingat ya, lisan atau tulisan sama saja, sempurnakan lafaznya. Jangan as, WRWB. Atau yang paling mengerikan itu as aja dia, as. Apa ini as ini? Kartu as kah? As WW ya, astagfirullah. Sempurnakan hadirin ya. Apalagi ketika tutup pintu, sering pasti cuma satu lafaz. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Jarang sekali. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sempurnakan, jangan merasa nggak cocok gitu. Gara-gara kebiasaan yang sudah mengkristal, membatu, jadi sulit merubah kebiasaan. Sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun boleh Assalamualaikum dapat pahala, tapi kita sempurnakan. Hadirin Allah cintai. Kemudian adab mengucapkan salam yang berikutnya adalah ucapkanlah salam kepada yang dikenal ataupun tidak dikenal. Ini yang sudah mulai lenyap daripada orang-orang Islam sekarang. Kalau tidak kenal, jarang mengucapkan salam. Padahal kita tahu dia orang Islam. Bahkan di masjid, banyak orang berjamaah di Masjid Al-Munawwarah, penuh 2 saf atau 3 saf, penuh. Nah, jarang sekali. Kan banyak tuh jamaah yang tidak kenal. Ketika dia mau pergi pulang naik motor, kita sedang bertemu di parkiran, jarang sekali Assalamualaikum. Karena kita tidak kenal. Kalau sudah kenal, Assalamualaikum Pak Haji, itu biasa. Hati-hati Pak Haji, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kenal. Kalau tak kenal gimana? Padahal kita tahu dia baru keluar dari masjid di tempat parkir. Nah, hadirin cinta, yuk sama-sama kita mulai. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ke pasar. Ibu-ibu ke pasar. Jumpa ibu-ibu lain yang ibu tak pernah jumpa. Berjilbab, sama-sama ibu berjilbab. Sama-sama milih cabai. Ibu di kiri, ibu yang satunya di kanan. Dari awal jumpa milih cabai setengah jam. Ibu kalau milih cabai berapa jam, Bu? Satu-satu ya milihnya ya. Agak lama sedikit ya. Bapak di parkir nunggu-nunggu lama-lama karena milih cabainya satu-satu ya. Kalau bapak milih cabai tak mungkin satu-satu ya. Nah, hampir 10 menit dia bersama. Tidak pernah nyapa-nyapa. Tidak pernah menyapa-nyapa ya. Tidak pernah ucapkan Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Wah itu dia Bu. Jadi jangan cuma yang dikenal saja, ibu-ibu tercinta rahimakumullah. Nah,
Kepada orang non-muslim, bolehkah kita mengucapkan salam? Hati-hati nih para pejabat-pejabat nih ya. Para pejabat-pejabat. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan salam kepada Raja Heraklius. Ucapannya tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan tetapi assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah hanya kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengucapkan salam. Kita udah tahu dia orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Tapi katakanlah assalamu ala manittaba'al huda. Jadi ada doa di sana. Doa agar dia dapat hidayah. Karena sebelum dia masuk Islam atau beriman, dia tak akan mendapat rahmat dan barokah. Barokah dan rahmat Allah hanya untuk orang beriman saja. Hanya untuk orang beriman saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jadi pejabat misalkan, tak usahlah terlalu mengikuti apa yang dikatakan oleh apa itu ya, yang kalau masih bisa ditoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, semua diucapkan. Udahlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai dah. Tak akan hina kita. Ustaz, nanti kami dituduh melanggar undang-undang. Sudah ada di konsep arsip negara ataupun sekretariat negara atau MC atau protokol negara harus mengucapkan. Ada itu Bapak Ibu aturannya. Boleh kan cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali diatur kalau tak diucapkan nanti akan dicopot. Udah ucapkan aja lah. Kalau nggak diucapkan, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang sering pidato itu Prabowo biasa, lengkap itu ya. Lengkap itu. Lengkap itu. Dan banyak lagi nih ya, yang lain-lainnya. Lengkap, salam kebajikan, nama budaya. Udah assalamualaikum saja ya. Assalamualaikum. Cukup. Hadirin Allah cintai. Dan tentang mengucapkan salam ini tidak cukup hanya mengucapkan salam Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Tapi juga ya, kita dianjurkan tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi juga kita harus menjadi sumber keselamatan bagi seluruh alam. Jadi makna menebarkan salam tadi, menebarkan salam kepada seluruh alam, yang pertama kan mengenal diri. Yang kedua menebarkan salam kepada seluruh alam. Ada makna dua makna tentang menebarkan salam kepada seluruh alam. Yang pertama saling menebarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua menebarkan keselamatan. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna, ya, tidaklah menjadi seorang Islam sejati bukanlah Islam yang sebenarnya, di mana dia tidak memberikan keselamatan kepada orang lain. Orang lain tak selamat daripada min lisani biyadih. Bukanlah Islam yang sesungguhnya jika tidak memberikan keselamatan kepada orang lain di sekitarnya, keselamatan dari lisan dan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Islam yang sesungguhnya orang lain selamat dari kejahatannya. Jadi kita orang Islam ini Bapak Ibu harus menjadi sumber rahmatan lil alamin. Jadi jangan hanya tiap hari mengucapkan assalamualaikum, 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 tapi mulut kita tidak memberikan keselamatan kepada tetangga. Kita gibah dia tiap hari, kita caci dia tiap hari, kita rendahkan dia tiap hari. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita fitnah orang. Jadi orang yang menebarkan keselamatan yang pertama adalah menebarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah kita ini orang Islam ini harus menebarkan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau kita punya tetangga non muslim, ada Bapak Ibu bertetangga dengan non muslim? Kalau bisa orang-orang non muslim itu memberikan kesimpulan dalam hidup mereka, walaupun kita tak dengar. Enak kali bertetangga sama orang Islam ini, enak kali. Udah 20 tahun aku bertetangga sama orang-orang Islam, nyaman, tentram, damai. Mereka sopan-sopan, suka menolong. Mereka yang akikah, kami yang makan kambing. Mereka yang berkurban, kami yang makan kerbau.
Mereka yang lebaran, kami yang makan kue, enak kali, nyaman, tak pernah digibah, tak pernah difitnah. Ada enggak orang kafir menyimpulkan itu? Oh, itu kalau sudah kesimpulan orang-orang kafir bertetangga dengan orang Islam nyaman, tentram, selamat. Oh, itu berhasil sebagai orang Islam. Tapi jangankan orang kafir, orang Islam yang menjadi tetangga kita tak aman dari gibah kita. Mana lebih pedas, cabai bukit atau mulut tetangga? Tetangga di sini baik-baik, baik-baik. Tapi ada tetangga di luar sana, jauh di sana, digibahinya tetangganya, padahal tetangganya Muslim. Itu namanya tak menebarkan keselamatan kepada tetangga. Oh, itu bukan Islam yang sesungguhnya. Man saliman muslimu. Tetangga yang sesungguhnya, tetangganya selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Udah 5 hari aku bertetangga sama Pak Robert nih. Nggak ada Pak Robert sini ya. Saya sengaja menyebutkan nama Pak Robert karena contohnya agak jelek. Udah 5 hari aku bertetangga sama Pak Robert nih. Hari pertama bertetangga dengan Pak Robert, hilang sapu. Hari kedua bertetangga dengan Pak Robert, hilang sendal. Hari ketiga bertetangga dengan Pak Robert, hilang sekop. Hari keempat bertetangga dengan Pak Robert, hilang selang air. Hari kelima bertetangga dengan Pak Robert, apalagi yang hilang? Itu bukan orang Islam tuh. Islam itu menebarkan keselamatan. Suka ngambil-ngambil, itu bukan orang Islam sesungguhnya. Ada nggak Bapak Ibu tetangga suka ngambil-ngambil, tangannya gratil, baru mentah baru mangga tuh, udah diambil. Itu tak selamat. Tak selamat, tak agama selamat nama itu ya. Jadi Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, terakhir sebagai penutup bahwa yang ketiga daripada amalan-amalan yang akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, adalah menderma dikala fakir. Ini bentuk orang bertakwa ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dikala lapang maupun sempit. Kalau lapang kita menderma itu biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika dia pun sempit dia bersedekah. Wow, ini dahsyat sekali. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Ada beberapa derajat dari orang yang suka memberi. Ada beberapa derajat dari orang yang suka memberi. Yang pertama disebut sar. Dia memberi jika ada berlebih. Misalkan dia punya pakaian, yang dia butuhkan pakaian adalah 10, tapi dia punya pakaian 12. Dia lihat ada orang membutuhkan pakaian, tadi kan 10 dia butuhkan, pakaiannya 12, dikasihnya 2. Itu sar namanya, memberi jika berlebih. Itu bagus, itu bagus, itu baik. Tapi ada namanya al-isar. Al-isar ini adalah mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Dia punya baju 2. Satu dipakai pagi sampai siang, satu dipakai malam. Cuman 2 bajunya. Tapi ada orang datang membutuhkan baju, padahal dia butuh dua-duanya. Dia kasih tuh. Kalau yang pertama tadi Bu, dia butuh cuman baju 2. Dia punya baju 3. Ada orang butuh dikasih 1, itu sar namanya. Itu biasa. Tapi ada orang yang luar biasa. Dia cuma punya baju 2, dia butuh dua-duanya, dia pakai dua-duanya, datang orang dikasih 1. Jadi bapak-bapak, ibu yang mana yang sering Bu diamalkan? Yang berlebih pun nggak apa-apa, bagus. Yang paling bagus adalah yang kita butuhkan kita kasih orang, yang kita sayangi kita kasih orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an, tidak akan mencapai kesempurnaan takwa seorang hamba sebelum dia menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai, yang paling kita cintai. Bukan yang sisa-sisa, bukan yang tidak pakai lagi. Itu bagus juga. Ibu punya baju 3 lemari, 1 lemari tak berpakai lagi, infakkan ke Palestina misalnya, itu boleh. Tapi yang paling bagus itu adalah kita punya 1 lemari,
Kita cantik-cantik semuanya, kita sukai semuanya, setengah lemari kita bagi orang. Oh, itu luar biasa hadirin. Tapi ada yang ketiga yang tak boleh. Ketiga yang tak boleh. Memberi yang tak boleh. Kita punya baju dua, kita kasih dua-duanya sama orang sampai kita tak membaju. Itu tak boleh. Tak boleh. Itu bahaya. Kita butuh baju. Nah, ada satu lagi yang tak boleh. Mengutamakan orang lain, ada sesuatu yang makruh. Makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah. Tak boleh. Kita harus berebut di saat pertama. Tidak boleh. Silakan Pak, silakan Pak. Tidak boleh. Kita yang harus berebut di saat pertama. Itu namanya fastabiqul khairat. Lihat bagaimana orang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Kira-kira mereka orang yang rendahan, orang yang tak tahu malu, sampai dia perjuangkan dengan tenaganya agar bisa mencium Hajar Aswad. Mereka orang yang tak tahu malu, Bapak Ibu? Tidak. Karena dalam Hajar Aswad itu Rasul pernah menciumnya, adalah sunnah, ada keberkahan. Orang berlomba-lomba untuk menciumnya, bukan memalukan, bukan tak tahu diri. Malu-maluin aja orang ini. Berebut itu aja. Oh, bukan. Boleh berebut kebaikan. Dalam kebaikan tidak boleh mengutamakan orang lain. Boleh berebut. Ini gimana Bapak Ibu mengamalkan berebut berbuat kebaikan? Ada anak yatim. Anak yatim 3 orang karena ayahnya baru meninggal 2 hari yang lalu. 3 orang anak yatim nih. Satu kelas 1 SD, yang kedua anak keduanya masih umur 2 tahun, anak ketiganya baru lahir, mati ayahnya. Ada enggak masyarakat sini yang berebut? Aku aja ya yang membesarkan anak yang pertama sampai tamat kuliah. Aku aja yang membesarkan anak kedua. Aku yang memelihara anak kedua. Memelihara anak yatim tidak harus bawa pulang. Tapi kita berebut karena ana wa kafilul yatimi hada, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini nanti dekatnya di surga, kata Nabi. Ada enggak yang berebut, Bu? Kalau ada anak yatim sini, aku yang memeliharanya. Ada yang berebut? Ada orang tua, ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal, anaknya ada 5. Ada yang berebut, Bu? Aku yang merawatnya. Aku yang merawatnya. Pokoknya aku yang merawatnya. Ada yang berebut, Bu? 5 orang anaknya nih, Bu, untuk merawat ibunya. Oh, itu keren banget itu. Keren banget itu. Yang ada adalah saling lempar bola. Kamu aja lah, aku sibuk. Aku masuk pagi pulang sore, nggak bisa rawat ibu doh. Wah, apalagi aku sering keluar kota, aku juga nggak bisa. Ayolah kita masukkan ibu ke panti. Astagfirullah. Banyak. Jadi berebut kebaikan tidak boleh mengutamakan orang lain. Harus kita yang dapat. Harus kita yang dapat. Nah, hadirin cintai, yuk sama-sama kita menderma. Ingat, kita menderma di kala lapang ataupun sempit. Demikianlah Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.